Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya ya. Syafiq lagi di mana tuh? Ana fi baitik pada qalilan sa'utu fi baitik. Oh, alhamdulillah. Taib, taib. Saya kira Bismillahirrahmanirrahim. lagi di masjid. Alhamdulillah. Taib teman-teman. Hari ini pertemuan terakhir untuk kelas halakoh marhalah saniyah ya. Insya Allah untuk marhalah berikutnya, kalau antum menghendaki nanti bisa hubungi admin aja gimana kelanjutannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Melanjutkan pembahasan tentang alasan kenapa i'rab itu bisa nasab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas alasan kenapa isim itu rofa ya. Nah, karena jadi fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, dan tawabi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyebab nasab. Kemarin yang sudah kita bahas ada khamsatul mafail, 5 maf'ul, ada maf'ul bih, mutlak, fih, lah, dan ma'ah. Hal tamyiz juga sudah. Hari ini kita mulai dari mustasnanya ilah ya. Mustasna ilah atau yang dikecualikan dengan ilah. Nah, perlu diketahui dulu apa itu mustasna. Jadi teman-teman ada yang namanya, sebentar saya tuliskan ya. Ada yang namanya mustasna minhu. Mustasna minhu. Ada tul istisna. Istisna. Dan yang terakhir mustasna. Misalkan kita punya kalimat ja'at tullabu illa zaidan. Dalam lafaz ja'at tullabu illa zaidan ada mustasna minhu, ada tul istisna, dan mustasna. Mana adat istisnanya? Yaitu illa. Illa ini disebut dengan adatul istisna. Sedangkan atulabu ini namanya mustasna minhu. Itu aja ya. Mustasna minhu. Dan zaidan ini namanya mustasna. Pengertiannya adalah adatul istisna itu alat untuk mengecualikan. Kemudian at-tullabu itu yang darinya sesuatu dikecualikan. Kemudian mustasna adalah sesuatu yang dikecualikan dari mustasna minhu. Telah datang para siswa kecuali Zaid. Zaid dikecualikan dari siswa yang datang. Yang darinya Zaid itu dikecualikan, itu namanya mustasna minhu. Alat untuk mengecualikan namanya adatul istisna. Nah, ini kita harus paham dulu istilah-istilahnya ya. Taib. Yang menjadi titik pembahasannya adalah mustasnanya ilah. Jadi kalimah yang jatuh setelah ilah. Zaidan ini. Jadi kenapa Zaidan nasab? Karena menjadi mustasnanya ilah gitu. Hanya saja ini nanti ada beberapa rincian. Rinciannya gimana? Oke, kita masuk ke pembahasan ilah sekarang. Ini saya hapus teman-teman. Nah,
Maksud dari mustasna ilah adalah isim mansub yang dibaca nasab setelah adat istisna ilah. Adat istisna ilah itu termasuk kalimat huruf ya. Termasuk kalimat huruf kalau kita i'rab ya harful istisna gitu. Kemudian kalau mustasnanya itu nanti pasti isim. Apakah selalu nasab? Jawabannya enggak. Memang kebanyakan nasab, tapi enggak selalu nasab. Rinciannya itu di poin-poin ini. Yang pertama, kalau ilah jatuh atau kalam yang sebelum ilah itu kalam tam mujab, ada ilah. Nah, sebelum ilah itu kalamnya namanya tam mujab, maka nanti eh, kalimah yang jatuh setelah ilah wajib dibaca nasab menjadi mustasnanya ilah. Hadoro at-tullabu ilah hasanan. Ilah hasanan harus nasab. Kenapa? Karena kalam yang jatuh sebelum ilah ini namanya kalam tam mujab. Apa itu tam mujab? Tam itu sempurna dalam arti terdapat mustasna minhu. Tam itu ukurannya adalah ada mustasna minhu. Namanya kalam tam. Sedangkan mujab maksudnya adalah tidak nafi. Kalam yang positif, tidak nafi. Jadi walhasil kalau kalam yang jatuh sebelum ilah itu kalam tam mujab, maka mustasna wajib dinasobkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalam yang jatuh sebelum ilah itu tam manfi, tam ini artinya ada mustasna minhu, manfi ada nafinya. Maka mustasna nanti bisa dua wajah. Yang pertama menjadi badal, di sini ilah hasanun. Yang kedua dibaca nasab menjadi mustasnanya ilah. Contohnya mahadoro at-tullabu. Para siswa itu nggak ada yang hadir. Sama sekali nggak ada yang hadir. Illa hasanun. Kecuali hasan. Hasanun kita baca rofa. Kenapa? Karena menjadi badal dari at-tullabu. Jadi ya ikut at-tullabu. Atau kita baca illa hasanan. Dibaca nasab karena menjadi mustasna. Dan yang terakhir, kalau kalam yang jatuh sebelum ilah itu kalam nakis. Dan kalau nakis ini pasti manfi ya. Kalau nakis pasti apa? Pasti manfi. Kan nggak ada nakis mujab. Adanya nakis manfi. Kalau kalamnya nakis dalam arti mustasna minhunya nggak disebutkan, maka mustasna nanti i'rabnya bisa fleksibel. Dalam arti fleksibel ini mengikuti kebutuhan dari ngamil, mengikuti tuntutan ngamil. Ngamil yang jatuh sebelum ilah. Apakah ngamil yang jatuh sebelum ilah itu membutuhkan fa'il, maf'ul, atau yang lainnya? Kalau membutuhkan fa'il, berarti yang jatuh setelah ilah dirofakan. Membutuhkan maf'ul, dinasobkan. Membutuhkan majrur, dijarkan. Contohnya mahadoro, tidaklah hadir. Ini kalam nakis. Kenapa? Karena mustasna minhunya nggak disebutin. Dan manfi, ada manya. Dalam kondisi seperti ini, bacanya ilah hasanun. Kenapa ilah hasanun? Nggak hasan atau hasanin? Karena hasanun ini jadi fa'il dari hadoro. Kalau di jurumiyah, hasbama qoblahu. Gimana kalimatnya? Bukan hasbama qoblahu. Ya, jadi tergantung kalimat sebelumnya lah. Kayak gitu. Hasbama yaktadihil amilu. Atau kama kola jurumiyah ya. Ya intinya kalau ngambilnya itu membutuhkan fa'il, maka yang jatuh setelah ilah dirofakan. Kalau misalkan butuh maf'ul ya dinasobkan. Misalkan ma nasortu, saya tidak menolong. Ini
Ini kan kurang maf'ul. Maka nanti Hasan kita jadikan maf'ul. Ma nasortu illa hasanan. Saya tidak menolong kecuali kepada Hasan. Taib. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan tentang mustasnanya illa? Ya udah, tak lanjut ya. Berikutnya yang merupakan isim yang dibaca nasab adalah khobar kana dan saudara-saudaranya. Asbahat Fatimatu muallamatan ya. Muallimatan apa muallamatan itu? Asbahat menjadi siapa atif Fatimatu Fatimah itu muallamatan orang yang diajari. Kalau muallamatan, kalau muallimatan orang yang mengajar. Nah, ini mahalus syahidnya ada di lafadz muallamah. Itu dibaca nasab. Kenapa nasab? Karena dia berkedudukan sebagai khobarnya asbahat. Asbahat ini saudaranya kana. Isim inna dan saudara-saudaranya. Ka'anna sauba jadidun. Ka'anna itu saudaranya inna. Asauba isimnya ka'anna. Maka nasab. Jadidun khobar. Karena jadi khobarnya ka'anna. Nah, yang jadi mahalus syahid adalah as-sauba. Itu dibaca nasab. Karena jadi isimnya ka'anna yang merupakan saudara inna. Berikutnya yang merupakan penyebab nasab adalah ketika isim itu jatuh sebagai isimnya Allah. Isimnya Allah itu apa? Jadi ada kalimat huruf namanya la anafiyah lil jinsi atau la linafil jinsi. La yang menafikan jenis. La yang menafikan jenis ini beramal seperti inna. Tansibul isma wa tarfaul khobar juga. Dia punya isim dan khobar. Contohnya, la rajula fil fasli. La rajula fil fasli, tidak ada laki-laki sama sekali fil fasli yang ada di kelas. Loh, kalau apa namanya amalnya kayak inna, kenapa nggak dimasukkan aja ke inna wa akhwatuha? Eh, memang amalnya sama, tapi untuk isim lah nanti beda dengan isimnya inna. Karena isimnya Allah itu kadang mu'rob, kadang mabni, teman-teman ya. Kadang mu'rob, kadang mabni. Makanya dia dipisahkan gitu. Nah, di sini yang jadi mahalus syahid adalah rajula. La rajula fil fasli, jadi rajulanya itu nasab, tapi nasabnya secara mahal ya, karena rajula ini mabniun alal fathi. Kalau antum pengen yang mu'rob, contohnya la ulama rajulin fil fasli. Nah, ini contoh yang mu'rob. La gulama rajulin, tidak ada gulamnya si laki-laki itu. Budak kecilnya laki-laki itu fil fasli di kelas. Jadi gulama ini isimnya la mu'rob karena dia mudhof. Rajulinnya mudhof ilaih, fil fasli ini jar majrur menjadi khobarnya la anafiyah lil jinsi. Berikutnya yang merupakan alasan kenapa isim itu bisa nasab adalah kalau menjadi munada. Apa itu munada? Munada adalah sesuatu yang dipanggil. Sesuatu yang dipanggil itu pasti isim, nggak mungkin fi'il bisa dipanggil, apalagi huruf. Isim setelah huruf nida itu namanya munada. Terbagi menjadi dua kelompok, ada yang mansub, ada yang mabni rofa. Kita mulai dari yang mabni rofa dulu ya. Yang mabni rofa yang hukumnya mabni tapi mabni rofa. Jadi mabni tapi tandanya itu kayak i'rab rofa, tapi mabni. Ada dua, yang pertama mufrad alam, yang kedua nakiroh maqsudah. Mufrad alam itu ya nama. Nama teman-teman ya. Nakiroh maqsudah isim nakiroh tapi ada kesengajaan. Mufrad alam contohnya ya Umaru. Ya Umaru. Ya Umaru ini
munadanya adalah lafadz umaru, dia mabni dhammah, mabniun ala dhammi, terus bermahal nasab, ya, karena jadi munada, mahalnya nasab. Ya mar'atu, wahai perempuan. Mar'atu ini isim nakirah, tapi maksudah. Orang yang memanggil menunjukkan panggilannya kepada salah satu wanita. Maka hukumnya mabniun ala dhammi, bermahal nasab. Karena menjadi munada itu tadi. Jadi meskipun mabni tetap nasab teman-teman ya. Tetap nasab. Karena jadi munada. Nah, itu yang hukumnya mabni rofa. Nah, sekarang yang hukumnya mansub atau dinasobkan. Apa itu? Satu nakirah ghairu maksudah. Dua syibul mudhof, tiga mudhof. Yang nakirah ghairu maksudah contohnya ya mar'atan, wahai perempuan. Memanggil perempuan tapi panggilannya tidak ditujukan kepada salah satu. Makanya dinasobkan ya mar'atan. Kalau tadi kan yang ada qasdu atau maksudah ya mar'atu mabni. Kalau ini ya mar'atan. Sama halnya kalau antum misalkan panggil siswanya nggak ditujukan kepada siapapun, ya toliban gitu. Tapi kalau ditujukan kepada salah satu jadinya ya tolibu. Itu nakirah ghairu maksudah. Berikutnya syibhul mudhof, menyerupai mudhof. Maknanya kayak mudhof. Dia juga beramal kepada setelahnya kayak mudhof, tapi bukan mudhof ilaih. Ya hamilan hakibatan. Ya hamilan hakibatan. Ya hamilan, wahai orang yang membawa hakibatan, kepada tas. Hakibatan ini maf'ul teman-teman ya. Maf'ul bih dari hamilan. Hamilan ini namanya munada syibhul mudhof, menyerupai mudhof. Apa ciri munada syibhul mudhof? Cirinya adalah setelah munada itu ada kalimah yang menyempurnakan munada. Kalau tanpa kalimah itu munada akan jadi umum. Ya hamilan, wahai orang yang membawa. Membawa apa kan nggak jelas. Dikasih hakibatan. Hakibatan dibaca nasab jadi maf'ul bih karena diamali oleh hamilan itu. Jadi ciri dari syibhul mudhof adalah munada dilengkapi oleh kalimat setelahnya yang sekaligus diamali oleh si munada itu. Syibhul mudhof. Yang terakhir munada mudhof yaitu munada yang berupa susunan idhofah. Mudhof ilaih. Contohnya ya Rasulallahi. Ya Rasulallahi. Rasulah itu mudhof, Allahi mudhof ilaih. Jadi baik nakirah ghairu maksudah, syibhul mudhof maupun mudhof semuanya berirab nasab. Tanda nasabnya ya tergantung yang dipanggil isim mufrad aslinya apa jamak. Kebetulan ini tadi semuanya isim mufrad jadi tanda nasabnya fathah ya gitu. Ya mar'atan, ya hamilan hakibatan, ya Rasulullah. Alhamdulillah udah selesai, tinggal tawabi. Nah, tawabi kan sudah kemarin ya. Untuk naat contohnya qara'tul Qur'an al-karima. Al-karima ini naat. Man'utnya al-Qur'ana. Untuk yang atof qara'tu al-Qur'ana wa kitabas syarfi. Ini kitabah ini nasab karena atof kepada al-Qur'ana. Qara'tul Qur'ana al-Qur'ana. Al-Qur'ana yang kedua ini namanya taukid lafdi dari al-Qur'ana yang pertama. Qara'tul Qur'ana mu'jizatar rasuli. Qara'tu saya telah membaca Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an mu'jizatar rasuli, yaitu mukjizat Rasul. Ini badal dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan mukjizat Rasul. Oke. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Justru ini pembahasan yang paling seru ya sebenarnya. Dan harus banyak bertanya sebenarnya. Inti daripada pembahasan nahwu itu ya di sini teman-teman. Tanda i'rab itu kan menyertai ini. Jadi kita harus tahu kedudukannya dulu baru nanti bisa menentukan tanda i'rab itu. Ustaz, Nah, tanya yang silakan akhi. badal. Badal kan ada macamnya, Ustaz ya. Ya. Ustaz. Karena masih bingung Oh, kadang oke, baik. menentukan badal min kuli, badal sigma. Baik. Ya, ya.
Baik, baik. Oke, sesuai dengan requestnya ya. Pembagian badal ini berdasarkan jurumiyah aja. Ada yang pertama badal kul mingkul. Yang kedua ba'dun mingkul. Yang ketiga istimal. Yang keempat golat. Kul mingkul. Artinya keseluruhan dari keseluruhan. Badal adalah keseluruhan mubdal minhu. Badal adalah keseluruhan mubdal minhu. Misalkan saya bilang qara'tul Qur'ana mu'jizatur Rasul. Mu'jizatur Rasul. Al-Qur'ana ini mubdal minhu dibadali oleh mu'jizatur Rasul. Nah, mu'jizatur Rasul itu namanya badal kul mingkul. Kenapa? Karena mu'jizatur Rasul itu ya Al-Qur'an itu sendiri, Al-Qur'an ya mu'jizatur Rasul itu sendiri gitu. Jadi apa ya? Bisa saling menggantikan gitu, teman-teman. Maksudnya Rasul di sini Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad. Jadi ketika antara badal dan mubdal minhu itu bisa saling menggantikan, ya. Artinya kalau misalkan mukjizat Rasul jadi mubdal minhu, Al-Qur'an jadi badal. Nah, itulah ciri dari kul mingkul. Qara'tu mu'jizatar rasuli Al-Qur'an. Atau antum balik, qara'tu Al-Qur'ana mu'jizatar rasul. Nah, itu namanya badal kul mingkul. Kalau ba'du mingkul, badal itu adalah sebagian dari keseluruhan mubdal minhu. Misalkan mubdal minhunya 100, badalnya 50%-nya. Atau 75%-nya. Atau 25%-nya. Misalkan, qara'tul Qur'ana. Saya membaca Al-Quran berapa? Misalkan setengahnya. Nisfahu. Nah, ini kan nggak keseluruhan. Gitu. Kemudian istimal. Kalau istimal itu dia hanya termuat di dalam mubdal minhu, tapi aslinya bukan datnya itu sendiri, melainkan sesuatu yang berasal dari luar tapi include di dalamnya. Misalkan ini contoh yang sering, kasuro Zaidun ilmuhu. Kasro banyak, siapa Zaidun Zaid. Ilmuhu yaitu ilmunya Zaid. Kata ilmu di sini merupakan badal dari Zaidun, namanya badal istimal. Kenapa istimal? Karena ilmu itu termuat dalam diri Zaid. Bukan Zaid itu sendiri atau bukan bagian asli dari Zaid, melainkan sesuatu yang berasal dari luar. Karena Zaid belajar, dia berilmu. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir badal golat. Badal golat ini badal karena kesalahan. Dia ada kesalahan pengucapan, langsung diganti. Ja'ah. Misalkan antum bilang Ja'ah Amrun. Antum ganti Umaru. Nah, Ja'a Amr, Umar. Kayak gitu. Ja'a Amrun, Umar. Umar ini adalah badal golat, mengganti Amr. Aslinya pengen bilang Umar, cuman karena mungkin sabku lisan atau mungkin salah tulisan, mungkin keceplosan atau hal-hal yang lain, jadilah Amrun. Lalu langsung diganti dengan Umaru. Untuk golat ini terjadi pada muhadasah ya. Kalau dalam bahasa tulisan ya ini apa namanya, nggak mungkin terjadi lah. Kalau dalam bahasa tulisan kan tinggal dihapus, ditulis, diketik ya tinggal di backspace kan gitu. Kalau dalam bahasa ucapan gimana cara menghapusnya, kan nggak bisa. Kalau nggak diulangi dari awal ya, yang tadi nggak jadi. Oke.
Dah, itu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Kalau pengertian badal kan diganti Ustaz ya. Ya, badal ganti. Tapi kalau diartikan sebagai penjelas bisa nggak Ustaz? Supaya kita paham memahaminya Ustaz. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, bisa, nggak apa-apa. Baik. Baik. Terakhir nih ya, materi terakhir teman-teman adalah tanda i'rab isim yang mu'rab. Sebenarnya ada dua metode ya untuk menjelaskan tanda i'rab. Metode pertama diterangkan paling akhir, nah seperti ini. Jadi yang diterangkan dulu adalah kedudukannya. Ya, mubtada, khobar, maf'ul bi dan seterusnya, baru setelah itu tandanya. Nah, ini digunakan juga salah satunya oleh guru saya. Kalau kita mengutip atau mengikuti kitab-kitab kuning ya, kayak Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, itu tanda i'rabnya dulu semuanya. Di tanda i'rab dulu semuanya udah selesai, baru nanti ke kedudukan-kedudukannya. Itu. Nah, kalau ini kan kedudukan-kedudukan dulu. Mubtada, khobar dan seterusnya udah, baru tanda i'rabnya. Berkaitan dengan tanda i'rab juga, di sisi lain ada dua metode lagi untuk menerangkan tanda i'rab. Metode pertama modelnya kayak gini. Misalkan isim mufrad, rofa tandanya ini, nasab ini, jar ini. Musanna rofa ini, nasab ini, jar ini. Ini metode pertama. Metode kedua, menerangkan tanda i'rab berdasarkan dari i'rabnya. Rofa tandanya 4, dhammah, wawu, alif, nun. Dhammah, wawu, alif, nun. Dhammah tempatnya di sini. Wawu di sini, alif di sini, nun di sini. Jadi ada dua metode ini. Nah, antum nyaman yang mana? Pakai yang mana? Yang mudah. Kalau model apa namanya kayak gini ya, ini mengikuti Alfiyah Ibnu Malik. Jadi rofa, nasob, jer, rofa, nasob, jer kayak gitu langsung. Isim mufrad, dhamma, fathah, kasroh, isim tasniyah, alif, ya. Kayak gitu kalau alfiyah. Farfa bidomin mansiban fathan wajur. Kasron kadikrullahi abdahu yasur. Di farfa bidomin. Nasabkanlah dengan doma. Rofakan dengan doma, nasabkan dan fathah, jarkan dengan kasroh. Dikrullahi abdahu yasur. Nah itu kan zikru rofa, abda nasab, Allah hijar, yasur rofa. Nah ini metode yang pertama. Metode yang kedua kayak jurumiyah. Kalau jurumiyah itu i'rabnya dulu. I'rabnya rofa, tandanya domah, alif, wawu, nun. Fadomatu fi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Gitu. Endingnya nanti sama. Tergantung antum nyaman yang mana. Kalau saya lebih nyaman yang Alfiyah Ibnu Malik. Kalau saya. Kalau antum monggo. Antum temukan sendiri. Misalkan metodenya di luar itu ya nggak apa-apa. Yang penting betul. Metode belajar. Jadi sebenarnya teman-teman, ilmu nahwu itu tidak sulit dalam arti ada batasnya. Jadi ilmu nahwu itu nggak berkembang. Ya ketika kita udah alim nahwu ya udah. Tinggal nanti kita kembangkan metode belajarnya, metode pengajarannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama isim mufrad ya. Contohnya di sini mu'minun. Mu'minun ini ketika rafa ya dhammah. Mu'minun ketika nasab fathah. Mu'minan ketika jar kasroh. Mu'minin. Dhammah fathah kasroh. Mu'minun, mu'minan, mu'minin. Kemudian yang kedua isim musanna atau isim tasniyah. Mu'minani. Mu'minun ditambah alif nun jadi mu'minani. Ketika rafa alif tandanya
Nasab jar tandanya ya. Mukminani, mukmina ini, mukmina ini. Yang ketiga jamak mudzakkar salim, mukminuna. Ketika rofa ditandai wawu, nasab jar dengan ya. Mukminuna, mukminina, mukminina. Yang keempat jamak muannats salim, mukminatun. Ketika rofa tandanya dhammah, nasab kasroh, jar juga kasroh. Ya. Mukminatun, mukminatin, mukminatin. Jamak taksir, kuffarun, jamak dari kafirun. Tanda i'rab rofa nasab jar yang seperti isim mufrad, dhammah, fathah, kasroh. Kuffarun, kuffaron, kuffarin. Tuh. Asmaul khamsah, abuka, abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzu ilmin. Ketika rofa wawu alif wawu tandanya alif nasab ya jar. Abuka, abaka, abika. Akhuka, akhoka, akhika. Hamuki, hamaki, hamiki. Isim maksur, contohnya fatan. Isim maksur masih ingat ya? Isim yang diakhiri alif bin ko itu. Rofa nasab jarnya ditandai dengan dhammah, fathah, kasroh seperti isim mufrad, tetapi dikira-kirakan di huruf alif. Fatan, fatan, fatan. Rofa nasab jarnya sama. Dikira-kira di huruf alif, dhammah, fathah, dan kasrohnya. Lalu isim mangkus, isim yang diakhiri ya lazimah. Di sini contohnya qadin. Ini ya-nya nggak muncul ya karena tanwin. Asluhu qadiyun. Tanda rofa nasab jarnya sama seperti isim mufrad tadi. Tapi ada yang dikira-kirakan, ada yang tidak. Yang tidak hanya nasab. Yang lain dikira-kirakan. Untuk yang rofa, qadin, nasab, qadian, jer, qadin. Rofa sama jer secara dohir bentuknya sama. Tapi aslinya beda. Qadiyun sama qadiyin. Nasabnya qadian. Isim ghairu munsharif yazidu. Yazidu. Yazidu ini isim ghairu munsharif karena dia punya dua ilat, yaitu alamnya wazan fi'il, wazannya yaf'ilu. Ketika rofa tandanya dhammah, nasab, fathah, jer, fathah. Yazidu, yazida, dan yazida. An-nahwu zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata. Malam yakun ya'rifuhu fahakuhu ayaskuta. An-nahwu bermula ilmu nahwu itu zainun, perhiasan. Lil fata bagi pemuda, ya bagi orang lah, enggak hanya pemuda. Yukrimuhu haitsu ata. Yang akan memuliakannya, nahwu itu akan memuliakan pemuda gitu ya. Ya kan, sebagai penghias kan, dia akan memuliakan, kelihatan keren kan kalau ada perhiasannya itu. Haitsu ata, dimanapun dia berada, dimanapun al-fata itu datang berada gitu. Man bermula barang siapa, itu lam yakun tidak tahu siapa man. Itu lam yakun tidak ada siapa man, itu ya'rifhu. Ya'rifuhu, mengetahui siapa man terhadap nahwu. Fahakuhu, maka bermula haknya man itu ayaskuta, untuk diam. Siapa man, barang siapa tidak mengetahui lebih baik diam. Dan apa, likulli fannin min ulum islamiyah itu yahtaju ilan nahwi. Nahwu itu mencakup sorof juga. Jadi antum mau belajar fikih butuh nahwu sorof, usul fikih butuh nahwu sorof, apalagi tafsir butuh nahwu sorof. Semoga bisa dipahami, dan minal awal hatta akhir pasti banyak kekurangan teman-teman ya. Semoga bisa disempurnakan. Silakan disempurnakan sendiri, dipelajari lagi. Kalau ada masalah-masalah, selama saya bisa membantu, insya Allah akan saya bantu. Baik, ada yang mau disampaikan teman-teman? Mungkin mau apa, testimoni atau mungkin ngasih hadiah. Lumayan kan mumpung bulan Ramadan. Nggak akan saya tolak kalau dikasih hadiah. Dikasih hadiah kok ditolak ya. Kalau mau ngasih. Baik, alhamdulillah.
Monggo teman-teman kalau ada yang mau disampaikan. Nggak ada? Dari saya Satya. Oke, silakan akhi. Selama saya belajar bahasa Arab Satya dari tempat-tempat yang saya pelajari, ini Nah, kalau saya bilang ini pakai komplit Ustaz. Masya Allah. Jadi istilahnya kalau saya lihat seperti belajar bahasa Arab ya tentunya yang intinya itu kan berbicara. Ini kadang-kadang hal seperti ini tidak dibahas. Kadang-kadang kalau ditanya, gurunya sudah memisahkan. Kita bicara masalah muhadasah ya dan masalah tahu dan sorok. Jadi istilahnya sudah di protect dulu ya. Tapi kalau yang saya temukan sekarang saya belajar ini tampaknya open semuanya tergantung kita kuat ngambil atau enggak. Kalau kalau kita bisa ngambil ya mungkin penuh ya, 1 MB. Tapi kalau belum ya mungkin butuh waktu yang tadi diulang-ulang. Betul. Kemudian saya berharap sih ya dari yang sekarang tim yang ada, mungkin saya lihat tinggal berapa, 6 orang ya dari kemarin 10, mungkin 10 lah ya. Misalnya kita maju ya kita maju bersama. Mungkin saya perlu gambaran dari Ustadz ya. Sejauh ini kan dikatakan dalam program awal itu kan menjadi 5 level. Tentunya itu cukup berat ya. Kadang level itu diulang-ulang. Dan sekarang saya tanyakan mungkin Ustadz bisa mengasih mukadimah untuk level berikutnya apa sih yang bisa kita pelajari di sana? Ataukah Ya, kita kadang begini, yang paling dominan dalam pengajaran itu adalah faktor guru itu luar biasa. Karena saya betul. misalnya saya bisa masak berapa masakan. Dan kalau saya mau dulu saya pernah ngajar saat ya di salah satu apa namanya di kapal pesiar. Sebetulnya materi itu kalau saya sampaikan sehari selesai Ustaz. Tapi saya tidak bisa mendapatkan materi berikutnya. Artinya saya tidak mendapatkan uang untuk hari berikutnya. Saya sudah nggak dapatkan materi lagi. Akhirnya saya coba bertanya jawab saja. Tapi kalau sebagai guru yang memang mereka fuel, artinya mereka terbuka, ini loh nak, cuma ini aja lewat sana aja, lewat belakang sudah sampai. Kadang-kadang tidak semua guru itu memberikan kunci seperti itu. Jadi diputer-puter dulu Betul, sampai betul. kita kan, oh ternyata cuma lewat belakang itu sampai gitu. Kadang-kadang itu Ya, yang kami harapkan dari Ustadz seperti itu. Yang Insya Allah. kembali ke tadi, saya berharap dari semuanya bisa menyelesaikan semuanya. Kalau memang tidak menutup kemungkinan ya kalau kita bisa sampai 5 level. Tapi tentunya dengan apa namanya driver atau pengemudi yang mereka bijak. Kalau misalnya mereka mau berhenti minum ya minum sebentar. Mau sholat ya sholat. Kadang bukan tidak. Yang penting apa kejar target 5 jam sampai Jakarta. Tapi kalau memang drivernya mereka sabar, Pak saya lapar Pak, yuk makan dulu yuk gitu. Nah, Iya, mohon iya. gambarannya untuk kedepannya apa yang akan kita dapatkan dalam tingkat kedua. Agar kita, wah ternyata kok tingkat 2 tuh ada begininya, yuk kita ikut yuk. Gitu, Ustaz. Terus. Oke, Afwan. Ya, ada yang lain teman-teman? Ya, itu tadi yang disampaikan Akhi Syafiq ya. Alhamdulillah. Apa namanya? Ada komentar yang positif tentang pembelajaran ini, tapi juga saya rasa kita juga masih perlu penyempurnaan lebih lanjut supaya kedepannya semakin baik. Ya, yang jelas saya sendiri teman-teman ya, ketika apa namanya mendengar bahwa kelas ini ada 5 level, sebenarnya saya nggak tahu ya, jujur aja. Saya ngertinya cuma 2 level. Karena sejak saya mengajar di kelas halakoh ini, levelnya itu cuma 2. Level 1, level 2 udah. Biasanya kalau udah selesai kelas halakoh ini, berikutnya adalah kelas insya. Itu masih halakoh juga, tapi materinya khusus insya. Apa itu insya? Ada yang tahu insya itu apa? Ya lebih kepada ya menulis, mengarang gitu ya. Menulis, mengarang. Yang mana menulis dan mengarang itu memang membutuhkan skill tersendiri. Di antara yang dibutuhkan adalah 1 mufrodat, 2 nahwu dzarab. Nah, kalian kan udah belajar nih banyak teori-teori kan, baik nahwunya, mufrodatnya. Nah, itu kalau misalkan nggak diterapkan, ya mau buat apa?
Selain itu, selain insya ya, biasanya nanti saya selingi dengan kiroah, membaca teks-teks yang nggak ada harokatnya. Intinya lebih kepada praktik lah. Di kelas berikutnya itu intinya kepada praktik, gimana kita mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari di level ini dan level sebelumnya. Kalau teman-teman memang tertarik untuk belajar lebih terkait dengan penerapan daripada teori-teori ini, ya ayo, insya Allah saya juga siap menemani. Yang penting yaitu teman-teman kompak aja, bilang ke admin. Karena kadang cuman berapa gitu, akhirnya nggak buka kelasnya. Ada peserta minimalnya soalnya. Atau kalau enggak, kalian bisa ini naturalisasi ya dari kelas-kelas lain itu bisa. Pengen lanjut nggak dinaturalisasi itu dari periode bulan ini, tapi yang di kelas lain, ustadz yang lain itu juga bisa. Tapi untuk masalah pengajarnya saya kurang tahu, bisa jadi tetap, bisa jadi berubah. Nah, itu saya nggak tahu hak prerogatifnya lembaga ya, gitu. Dan ya, jadi di sini saya juga menyampaikan terima kasih banyak ya. Tadi agak lupa menyampaikan terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi, sudah menemani kita belajar di sini. Kalau antum nggak hadir, saya juga mau ngajar siapa kan? Jadi terima kasih banyak sekali antum sudah meramaikan kelas ini. Aktif di setiap hari selama 20 pertemuan. Nggak sedikit loh 20 pertemuan ya. Kadang kita 10 pertemuan aja, wah Masya Allah, nggak selesai-selesai. Ini 20 pertemuan. Dan Masya Allah, banyak dari kalian yang bisa istiqomah setiap hari ikut. Masya Allah. Ya semoga kalian diberi ilmu yang manfaat, berkah, dimudahkan tujuannya dalam memahami apa yang ingin dipahami dari kelas-kelas ini. Amin. Ya, Insya Allah doa kita menyertai antum semua ya. Amin. Terima kasih juga Ustadz atas ilmunya, pengajarannya. Dan mohon maaf dari kita semua, banyak kesalahan dari pertemuan awal 40 kali pertemuan. Iya ya. Saya kira mau mohon maaf karena duriannya belum nyampe. Ini selesai berbuahnya, jadi udah selesai berbuah. Tunggu tahun depan ya. Iya. Iya nggak apa-apa wis. siap. Oke. Ya Allah. Oke, sami-sami di siapa namanya? Korota Ayun ya. Semoga nanti bisa ditular-tularkan ke anak-anaknya. Jadi niat kita untuk ibadah melalui mengajar ini bisa tersalurkan juga ke anak-anak, bisa jadi amal jariah. Amin. Yang lain ada yang mau disampaikan, monggo? Atau mungkin masukan-masukan terkhusus buat saya, boleh sekali teman-teman ya. Alhamdulillah mendengar nasihat, apalagi yang ini, yang senior tuh. Dari saya ibaratnya cukup sabar ya, artinya juga ke bawah serius gitu loh, artinya bisa menempatkan pada yang sepuh juga bisa menempatkan, pada yang muda juga mungkin sporting, pada yang setara juga bisa, artinya kita tidak serius gitu loh sambil canda kadang-kadang juga saya rasakan seperti. Jadi sekali lagi terima kasih banyak ilmunya dan banyak saya ambil. Sami-sami. Masya Allah. Sami-sami. Saya juga banyak belajar dari antum semuanya ya. Insya Allah. Udah. Nggak usah nangis teman-teman ya. Ini nggak dipare kok. Jadi sedih gini. Ada aktivitas. Iya. Sekarang pelongo. Ya belajar sendiri karena ada grupnya itu kan, bisa japri temannya, yo belajar kerja kelompok. Kalau nggak lanjut, kalau lanjut kan ya lanjut belajar lagi kan. Lanjut
Lanjut dong. Aja Lanjut dong, ya. insya Allah, insya Allah. Kalau lanjut kira-kira bulan ini apa Pak, ada lebaran. setelah hari Iya, kemungkinan besarnya ba'da lebaran sih. Kemungkinan besarnya ya. Kalaupun ini apa namanya langsung bulan Ramadan, mungkin nanti ada jeda 1 minggu, terus hari raya libur. Hari raya libur mungkin seminggu atau berapa hari gitu, terus lanjut lagi. Oh, Nah, sebenarnya fleksibel sesuai dengan kesepakatan aja. Hari raya tetap masuk, ya nggak apa-apa kalau kesempatannya gitu. Masya Allah. Masya Allah. Yang penting kan Semangatnya. kesepakatannya ya. Ustadznya rajin nggak pernah libur. Ya. Jadi kita harus rajin juga. Itu cuman kata-kata. Kalau di tempat kalian lebaran itu berapa hari? 1 hari selesai ya? Satu bulan. Setengah bulan nggak selesai Ustadz. Kalau 1 bulan nggak? bisa. Madura Iya. itu. Ya, kalau Madura. Ya Allah, ya. Kalau di saya kan 8 hari ya. Ramainya maksudnya. Itu orang berkunjung kan terus datang sampai hari ke-8. Ada yang sampai 1 bulan gitu. Banyak, Ustaz. Di mana itu Akhi Safik? Kalau nggak, Ustaz. Oh, di Pekalongan. Ya Allah, ya. Ya kalau antum ya jelas lah. Antum kan mudir. Kalau kita di desa kan rumahnya jarang ya, paling tetangga, saudara udah. Ya. Itu aja teman-teman kalau gitu ya. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan nanti insya Allah di pertemuan kelas baru kalau ada ya. Ada dong. Ada dong. Ini berarti ada ini insya Allah. Ya, tergantung keyakinannya. Insya Allah kalau ada level berikutnya, walau masih belum banyak yang paham di level 1-2, kalau masih Ustadz yang ngajar, insya Allah lanjut. Kalau bukan, aduh, kalau bukan ini susahnya. Jazakallah khair ya, sama-sama. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ambil foto dulu ya. Foto. Foto. Nah. Monggo. Uti Ines, Akhi Syabil. Terakhiran nih. Sebentar. Uti Baiti di jalan ya. Iya, lagi kendaraan. Sampai dilampuin sama anaknya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Akhi Syabil kok nggak ada apa testi atau apa ini Akhi Syabil? Maskulun, Ustaz. Masyhur, Masya Allah. Satu lagi ya, 1, 2, 3. Silakan senyum. Oke, terima kasih banyak semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron semuanya.